Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kembali kita melanjutkan pelajaran kita yakni tentang software MATLAB, uh, yang mana pada bagian ini merupakan bagian yang terakhir dalam pembelajaran tentang dasar-dasar grafik dua dimensi. Jadi ini merupakan bagian yang keenam yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini ialah bagaimana jika kita ingin memplot satu data ya, kita buat grafik satu data yang kita plot hanya titik poinnya saja atau data poinnya saja. Oke, jadi kurang lebih seperti itu yang akan kita buat pada pembelajaran kali ini. Nah, sebagaimana sebelumnya kita setiap grafik itu ada garis yang menghubungnya antara tiap titik. Nah, pada kesempatan kali ini kita hanya akan membuat titiknya saja tanpa ada garis penghubung tiap titiknya. Oke, langsung saja kita buka software MATLAB-nya. Kemudian seperti biasa kita memanfaatkan fitur evaluasi selection dengan menulis kodenya di jendela editor. Oke, kita buat terlebih dahulu data untuk variabel x sama dengan kita masih menggunakan fungsi linspace dari 3 sampai 30 sebanyak 60 data atau 10 data. Kemudian kita buat data untuk variabel y, kita menggunakan sin dari x. Oke, nah kita akan plot dimana format plotnya seperti ini. Data untuk variabel data untuk sumbu x, ini data untuk sumbu y, yang ini kemudian ini adalah bentuk atau model dari titik poin yang akan diplot pada satu grafik. Oke, jadi seperti itu konsepnya. Kita buat saja figur, kemudian plot x, y, kemudian kita buat modelnya yang sama seperti sebelumnya kita menggunakan start. Oke, kita kasih judul, title, grafik, tanda start. Oke, seperti itu. Sekarang kita seleksi, kita bisa seleksi satu persatu atau secara seluruh ya. Kemudian kita klik kanan, kemudian kita evaluasi untuk menjalankan coding yang kita buatkan. Oke, di sini ada kesalahan. Linspace. Seperti ini. Ulang, evaluasi. Nah, x data y masuk, data x masuk. Kemudian ini adalah model grafik yang dihasilkan dengan menggunakan atau hanya menggunakan data poinnya saja, dihasilkan dari data x dan y. Nah, sekarang kan tandanya hanya start ya. Jadi tandanya ini kita bisa menggunakan tanda yang sebelumnya 13 tanda ya dalam software MATLAB itu. Bisa seperti ini kita buat, kita copy, kita pastikan, dan kita akan ganti. Oke, ada tanda start, ada tanda up seperti ini. Ada tanda tambah, kemudian ada tanda S, diamond, kemudian V, kemudian left, kemudian right, kemudian ini C, ini A. Oke, ada lagi yang lain. Oh ya, ini ada lagi yaitu dot, kemudian O. Kita circle ya. Oke, sekarang kita akan jalankan yang ini, kita rubah dulu tandanya. Ini tanda paket, tanda plus, ini tanda S, ini D, ini V, ini right, ini left, ini P, ini A, kemudian ini dot atau titik, ini O. Oke. Jadi di sini kita akan membuat grafik yang dimana grafik tersebut hanya ditampilkan data poinnya saja dengan tanda ada 13 tanda
yang bisa digunakan di software MATLAB. Jadi kita akan buat setiap grafik yang sama, data yang sama, namun tampilan dari titik poinnya atau grafiknya kita menggunakan data point atau marker atau tanda yang berbeda. Oke, sekarang kita akan seleksi sampai di sini, karena kita untuk yang sini ini kita sudah buat grafiknya. Kita buat saja yang dari sini yang belum. Kemudian kita klik kanan, kemudian kita evaluasi. Ya, ini tanda O, tanda circle, ini tanda titik, kemudian ini tanda H, ya, kemudian ini tanda P, ini persegi 5, yang H tadi persegi 6 bintangnya, kemudian ini tanda ke kiri, tanda panah kiri, kemudian ini tanda panah kanan, kemudian ini tanda V, di mana akan dihasilkan segitiga ke bawah untuk P, yang ini D, diamond, kemudian ini S, square, dapat lagi ini tanda plus, kemudian ini tanda segitiga ke atas, tanda pangkat ya. Oh, jadi seperti itu ya jika kalau kita ingin membuat grafik yang dimana grafik tersebut hanya ditampilkan data poinnya saja atau tanpa ada garis yang menghubungkan setiap garis poinnya. Nah, sekarang ini ada 3 fitur lagi ya dalam mengatur atau dasar-dasar mengatur grafik 2 dimensi pada software MATLAB, khususnya tanda. Yang pertama itu kita bisa merubah ukuran dari tanda ini, kemudian warnanya, kemudian isi dari tanda ini. Oke, sekarang kita tutup terlebih dahulu jendela yang ini. Jendela itu kita akan menggunakan fungsi close all. Kita buat sini saja, close all. Kemudian kita buat CLC. Kita jalankan ini untuk menutup jendela figur yang di sini. Oke, sekarang sudah ditutup. Nah, selanjutnya kita akan tambahkan. Misalnya di sini kita ambil satu saja. Dan kita akan buat model yang baru. Caranya itu ialah kita akan menambahkan parameter. Parameter di sini ada yang namanya marker size, kemudian di sini marker HE color, kemudian di sini selanjutnya adalah marker face color. Oke, kemudian ya kita ini. Jadi kodenya lumayan panjang ya. Nah, jadi seperti ini. Ini bisa kita edit dulu. Nah, jadi di sini untuk penjelasan bagian coding ini, di sini kita membuka jendela figur yang baru, kemudian perintah ini diakhiri dengan titik koma, kemudian kita akan upload data grafik dari X dan Y yang akan dibuat data poinnya saja, di mana model poinnya itu adalah circle ya, circle. Kemudian kita akan rubah marker size-nya itu, kita kasih lagi parameter marker size-nya. Jadi intinya kita di sini ada 3 ya, yang perlu diingat ada 3 di sini. Jika kita ingin memvariasikan atau mengubah dari size atau marker, size dari marker, baik itu size-nya maupun warnanya, warna yang di dalam tanda maupun di luar tanda tersebut, atau outline dan inline itu ya, atau di dalam tanda itu kita mau kasih warna. Jika kita ingin menampilkannya dengan warna yang berbeda, kita bisa menggunakan fitur yang 3 ini ya, atau 2 ini, marker RG color kemudian marker face color. Untuk merubah ukuran tandanya kita bisa menggunakan marker size ya. Jadi lalu bagaimana kita mengaturnya? Caranya itu ialah kita akan menambahkan parameter ya. Misalnya si marker size kita cukup menambahkan misalnya 5. Nah, ini kemudian kita kasih titik koma. Nah, ini menandakan 5 ini adalah nilai dari marker size. Kemudian untuk marker edge color ya, itu kita bisa kita menggunakan string ya. Kita menggunakan string, kemudian yang kita ingat yang sebelumnya ada berapa warna saja yang diperbolehkan atau yang bisa digunakan dalam software MATLAB. Ya, jadi dalam software MATLAB itu ada fitur C ya, huruf C cyan, M magenta, kemudian Y yellow, kemudian red, merah ya, R gitu ya.
kemudian green, kemudian blue, kemudian K, kemudian white gitu ya, atau putih dan hitam. Nah, jadi dari list nama-nama tersebut kita bisa menginputkan variabel atau hurufnya saja sebagai input dari market color ya. Jadi misalnya kita buat untuk C gitu ya, ini seperti ini, maka C ini akan dianggap sebagai lanjutan dari market color ini. Nah, market color ini berarti akan dikasih warnanya apa, itu C ya. Kalau mau ganti yang lain misalnya blue silakan ya. Kemudian untuk face colornya kita buat misalnya, kita buat parameternya misalnya K, yaitu warna hitam. Nah, oke, kemudian kita ganti judulnya di sini tanda O, size 5, kemudian size 5, kemudian jika ya, jika kita buat NFC, kita buat di sini ya NEC, kemudian M marker face color sama dengan K. Oke, seperti itu kita buat. Nah, sekarang kita akan jalankan. Kita sizekan, kita geser seperti ini. Kemudian kita pilih kanan, kita evaluasi. Nah, ini adalah hasil grafiknya, hasil model data plot yang barusan kita buat. Kita akan rubah kembali ukurannya, misalnya kita buat misalnya 12 gitu ya. Kita tanda, kita seleksi, kemudian kita evaluasi. Nah, jadi kita bisa perbesar dari ukurannya. Jika ingin menampilkan lebih besar, silakan misalnya kita rubah di sini misalnya 22 ya, seperti itu. Kemudian kita akan jalankan, kita klik kanan, kemudian kita evaluasi. Wow, ini besar ya, besar. Ya, jadi di dalamnya itu tandanya ya, NFC-nya K, itu marker face color, itu warna dalamnya ada hitam. Kemudian NFC C, NFC garis luar outline itu warnanya cyan ya, atau bisa kita ganti misalnya yellow, bisa juga versi Y. Kita ganti judulnya ini Y. Oke, kemudian kita seleksi, kemudian kita klik kanan, kita evaluasi. Marker SD color size 5, size 222, S22, yang salah. Oh, terlalu besar. 14 seperti ini. Kemudian margin colornya Y. Oke, seperti itu. Nah, evaluasi. Oke, berarti teman-teman ya, di rupanya di ukuran atau menentukan size code yang sudah disediakan oleh software MATLAB ini rupanya terbatas. Tadi kita coba 22, ternyata error ya. Kita coba 20 misalnya, error. Atau kita ganti saja ini, tadi buat 5, 6, 5. Kita buat apa yang baru, kita buat yang baru plotnya. Oke, kita sudah buat banyak ya, kita sudah buat banyak. Kemudian tanda ini kita rubah ukurannya, sini 15, kita tengok di sini 15, ini 25. Oke, kita 20 di sini. Kita buat di sini 16, 17, 18, ini 20. Sekarang kita face colornya, sekarang kita buat putih saja ya, white ya. White, ini white, ini white, ini white. Kita ganti putih dulu semuanya. Jadi warna dalamnya itu putih. Kemudian size yang di sini, ini 5, ini judulnya kita ganti agar nanti ada apa ya, tanda beda dari setiap figurnya. Ini 17, ini 18 ukuran size-nya, kemudian ini adalah 20. Kemudian MSC nya margin color yang kita buat di sini Y sama ya, yellow. Nah, kemudian yang dalamnya white. Oke, sekarang kita akan seleksi codingnya, kemudian kita klik kanan, kemudian kita evaluasi. Oke, ya kuning ya, kuningnya warna putih di dalamnya. Jadi seperti itu ya, gambar yang ke-20 ternyata ukuran 20 masih bisa. Oke, 20. Oke, tak terlalu jelas.
Sekarang kita akan close lagi semuanya, close all, close, tutup figurnya ya. Caranya menggunakan perintah tadi akan ditutup semua jendela figur yang sedang kita buka. Kemudian kita ulangi lagi, kita buat format yang berbeda. Jadi di sini teman-teman ya, kita tuh harus mengingat apa parameter yang dibutuhkan ketika menjalankan fitur ini. Misalnya di sini kita seperti ini. Kita buat satu contoh misalnya di sini. Kemudian kita buat di bawah di sini bagian coding yang ini, bagian coding yang kedua ini. Nah, di sini kita tidak memasukkan atau kita hanya membuat model garisnya saja berwarna C gitu. Kemudian kita buat model garis yang lain misalnya tip dot warnanya M. Kemudian di sini model garis ya. Ini model garis ya, model garis. Kemudian warnanya red. Kemudian ini model garisnya dotnya titik 2. Kemudian dia warnanya blue. Nah, jadi di sini dua ini kita jalan terlebih dahulu. Nah, jadi di sini kan parameter yang ketiga ini hanya ada 2. Ini model garis, kemudian warna dari garis. Sementara kita menambahkan di sini parameter yang untuk tanda ya. Apakah nanti ini akan dijalankan juga atau macam mana seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba lihat ya. Ya, kalau tidak salah sih, maka ini akan menghasilkan yang ini seolah-olah tidak ada gunanya gitu ya. Seolah-olah tidak berpengaruh dengan dengan codingnya gitu. Jadi grafik yang ditampilkan tuh nggak ngaruh gitu. Jadi intinya sekarang kita paham ya, parameter yang kita buat yang di sini ini, yang marker ini, marker size dan marker color, marker face color ini hanya berlaku atau hanya akan membawa dampak perubahan pada tampilan grafik ketika kita menambahkan di sini parameter yang ketiganya itu ialah tanda gitu ya. Tanda. Jadi kita harus menyatakan atau menyertakan input atau parameter untuk tanda gitu. Jadi kalau kita tidak menyertakan tanda, maka coding yang sini atau script yang sini tidak akan berguna gitu, atau sama saja tidak ada pengaruh gitu. Tidak akan membawa perubahan ke dalam grafik yang akan kita buat ya. Jadi percuma saja ya. Nah, jadi kalau teman-teman tuh mamanya sudah buat seperti ini, kemudian ternyata tidak menginput parameter untuk tanda gitu ya, atau untuk marker, maka percuma saja gitu ya. Jadi kalau ingin menggunakan coding yang bagian ini, maka gunakan jangan lupa untuk parameter yang sebagai tanda. Tanda itu bisa star tadi ya, tanda star, kemudian tanda square, kemudian tanda Oke, kemudian tanda H ya. Nah, jika seperti ini barulah berlaku coding yang ini. Sekarang kita akan rubah dulu warnanya di sini, usah kuning, tapi kita buat hitam ya, K, kemudian K ini warna edge colornya, kemudian face colornya itu warna dalamnya ya. Warna dalamnya kita buat misalnya blue saja, blue ini blue ya. Jika ingin merubah warnanya lain misalnya green ya silakan. Oke, tanda size nya kita masih sama 5, 16, 17. Oh, sekarang kita pada bagian ini kita akan coba ya. Tadi kita menemukan ketika kita merubah ukurannya itu 22. Sekarang kita coba di sini 21. Oke, yang 2 ini. Jadi intinya kita mengharapkan apa ya? Tahu batasnya gitu ya. Tahu batas size-nya maksimal dari size sebuah tanda yang bisa diinput dalam software MATLAB. Jadi sini kita buat tanda dia ini 22, ini 21, ini 20, ini atasnya 5. Kemudian untuk tandanya kita buat ini tandanya ini K, ini si K ya, artinya warna outline ya, outline-nya. Kemudian ini filenya, face colornya blue atau biru ya, atau biru. Nah, sekarang kita akan blok. Kemudian kita klik kanan, kemudian kita akan evaluasi. Oh, jadi seperti ini teman-teman ya, hasil yang barusan dihasilkan oleh script tadi. Ini ukurannya 22, ini ukuran 21, ini ukuran 20, ini ukuran 5. Oke, ternyata bisa ya. Tadi kita menemukan error di bagian sini. Oh, ternyata sudah dihapus errornya. Oh, jadi untuk mengetahui batas marker size-nya ya, sekarang kita akan coba
misalnya 52. Ya, ini apa, satu strip misalnya kita jalankan, tanda ada grafiknya ini kita buat 5, 2. Sekarang kita jalankan. Wow, ternyata masih bisa ya, 52. Oke, kita rubah lagi yang angka yang lebih besar, misalnya 92. Ini judulnya kita ganti 92. Kita klik kanan, kita evaluasi. Oh, ternyata masih bisa ya. Jadi di tanda itu bisa apa ya, bisa diperbesar ukurannya di software MATLAB ya. Jadi silakan teman-teman jika ingin apa, menambah ukurannya atau mengatur size-nya, silakan isi dengan sesuai angka yang kira-kira besarnya tanda dari grafik yang dibuat itu, yang atau yang dibuat dari data itu sesuai dengan keinginan teman-teman semua. Jadi kurang lebih ya seperti itu dalam pembelajaran kali ini. Cara membuat grafik, jika kita ingin hanya memplotkan data poinnya saja, maka parameternya hanya yang di sini hanya parameter untuk data poinnya saja. Misalnya seperti ini kita hapus P dan H-nya. Sementara jika kita ingin menyertakan tanda dan warna garisnya, kita bisa menambahkan parameter bentuk garis dan warna garisnya. Jika kita ingin menampilkan keseluruhannya, ya silakan gunakan seperti yang 3 di atas ini. Jika kita hanya menampilkan data point saja, maka cukup parameter yang ketiga dari plot ini hanya di input tandanya saja atau sebagai tanda data pointnya saja. Jadi kurang lebih seperti itu pembahasan kita tentang grafik-grafik, dasar-dasar grafik 2 dimensi dalam software MATLAB. Dan ini merupakan bagian akhir dari pembelajaran kita, ya, di mana dalam 6 bagian ini pada 6 bagian ini, bagian ke-6 ini ada bagian 1, 2, 3, 4, 5, 6 di mana saya terdapat kesalahan atau kekurangan dalam menjelaskan dasar-dasar grafik 2 dimensi dalam menggunakan yang dibuat dalam menggunakan software MATLAB. Saya mohon maaf ya. Jadi jika teman-teman masih penjelasan yang kurang jelas, silakan bertanya atau berkomentar ya, karena bagaimanapun ya komentar Anda sangat dibutuhkan untuk menyempurnakan pembelajaran kita, atau pertanyaan Anda sangat saya hargai. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.